Baik ya. Ya, Hmm. aktivitasnya gimana nih minggu ini? Ya, sekolah biasa lah. Sekolah biasa ya. Ada ujian nggak? Enggak, ujiannya kayaknya di November. November? Iya, Apa itu? Ujian akhir. iya, Hmm, ujian akhir ya. Semester ganjil ya? iya, Hmm, oh semester ganjil. Berarti cepet banget ya. Udah nggak kerasa udah mau bulan November nih. Udah tanggal 25 ya. iya, Akhir tahun. Ya cepet banget tahun 2025 itu ya. iya. Iya. Tempatmu sering hujan nggak? eh Sering ujian. Nggak, Nggak sering hujan. sih. Apa? Hujan di Oh, tempatmu. ujian. Ya, ada banyak ujian setiap hari. Tiap sore ya. Iya, Aku siap itu sore. kalau pulang dari kantor tuh selalu loh Iya, pulang kehujanan. dari sekolah nggak bisa pakai ojek, harus gokar. Nah, iya kan. Iya, Padahal Gokar itu kalau udah hujan, Jakarta iya, macet banget nggak bisa. macet banget. Pulang itu kayak apa ya, jalannya dikit-dikit bisa sampai jam 6 Iya, Kafit itu. Kafit naiknya ini sih, bukan naik Gokar apa? ya, naik busway. MRT. Oh, busway. Busway, Kafit naik yang warna oranye itu. Tapi Kafit Oh, kan kadang ke Ciputat, kadang ke Bekasi gitu. Naiknya oh, yang wah. bis oranye itu, yang tapping 3.500. Wah, rumah aku deket, Oh, deket dekat ya. dari sekolah. Nah, ya. Kadang kan Kafit harus naik Jaklingko lagi. Jaklingko lagi ya. Oke, kita masuk materinya langsung aja ya. Nah, jadi Iya. kita akan belajar tentang containers ya. Nah, containers itu mirip kayak kemarin kan kita sudah buat grup, bukan grup ya. Maksud Kafit buat tag HTML ya. Nah, tapi tag HTML itu kan masih sendiri-sendiri nih. Coba Oke. Kafit contohin sebentar. Oke. Oke, nah ini. Kalau tag HTML itu kan masih sendiri seperti ini ya. Bukan bukan body. Kalau body kan strukturnya ini H1 P ya. Nah, ini kan masih Hmm. sendiri, artinya kan dia belum di. Nah, containers itu adalah bentukannya tag juga, tapi untuk membungkus semua kebutuhan. Misalkan gini, Kafit mau bungkus H1 dan tag paragraf, ya, tag header sama tag paragraf. Nah, ini bisa dibungkus sama Kafit nih, pakai tag lagi. Misalkan di sininya kayak kayak Badin lah membungkus tag H1 dan P. Tapi Kavit menggunakan div. Nah, nanti ada namanya tag div ya. Nanti kita belajar. Itu namanya containers. Artinya dia membuat sebuah grup yang di dalamnya ada tag-tag lagi. Nah, itu ya. Nanti kayak gitu. Terus sekilasnya. Nah, Kavit bahas dulu yang pertemuan minggu lalu ya. Kan kita belajar tentang nih ya, CSS ya. Nah, CSS kan cascading style sheets. Nah, ini adalah sebuah dukungan aja lah. Ibaratkan Kafit analogikan sebuah manusia ya. Manusia kan punya tulang, ya kan? Punya kulit, ya kan? Nah, tulang itu adalah HTML. Ibaratkannya ya. Kalau kulit itu adalah CSS-nya. Nah, jadi kalau tidak ada HTML, maka tidak bisa CSS ini tampil. Nah, jadi tulang itu adalah strukturnya. Kalau CSS itu adalah fungsinya untuk memperindah. Nah, layaknya kulit tuh. Makanya bisa ada wajah, kan berbeda-beda, ya kan? Tampan, cantik gitu. Nah, sama kayak website CSS.
ya, membuat indah tampilan si HTML-nya. Nah, HTML-nya jadi bagus nanti websitenya. Nah, kalau misalkan nggak ada CSS, ya HTML nggak bisa, ya, nggak bisa bagus nanti, nggak ada stylenya. Nah, itu ya. Kemudian selektor. Nah, selektor tuh yang ini. Nih, selektor ya. Dua ini. Oke. Oke, lanjut lagi. Ini sudah ya. Oke. Kontainer. Ini yang seperti Kafit sampaikan tadi ya. Kontainer itu maksudnya itu sebuah grup yang di dalamnya terdiri dari tag-tag ya. Nanti kamu belajar tag namanya kontainer div, footer, ya kan? Hmm. Terus ada P, paragraf ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, div ini nanti di dalamnya bisa ada teks, ya, bisa ada teks, di dalamnya ada image, ya, kemudian ada link, ya kan? Kemudian ada list, ada text box, ya. Hmm. Nah, jadi ibarat kata div ini adalah grup, kepala grupnya, yang di dalamnya anggotanya ada ini semua. Nah, div ini adalah sebutannya container. Jadi kita bisa bungkus dia menggunakan div. Nah, footer juga bisa ya, footer juga sama, paragraf juga sama ya. Dia bisa isinya teks, image, link, list, text box gitu ya. Sama gitu. Nah, itu singkatnya kontainer ya. Nah, kemudian lagi di sini. Nah, ini contohnya. Aaron bisa lihat ya. Ada body, ya kan? Ada div. Nih, div dalamnya ada H1 dan paragraf, ya kan? Hmm. Jadi CSS-nya gimana? CSS-nya tinggal gini aja. Nih, tag div, ya kan? Kemudian di bawahnya ada H1, di bawahnya lagi ada. Jadi tetap berurutan ya. Div, H1, paragraf. Sama juga CSS-nya, div, H1, paragraf. Ya, sama, sama yang kayak kemarin kita pelajari ya. Nah, kemudian, ya. Oke, ini button juga sudah. Oke. Nah, oke, ada lagi nih. Ada penggunaan span dan juga div ya. Ada penggunaan span dan juga div. Nah, ya, span ini harus di dalam div ya, kontainer div ya, nggak boleh di luar. Jadi div itu nggak bisa di dalam span nih, ya kan? Urutannya div dulu. Nih, ada penutupnya juga ya. Ingat ya, kalau ada pembuka, ada penutup. Ada pembuka div, ada penutup div. Nah, di dalamnya baru ada span. Span pembuka dan span penutup. Oke, untuk kebalik ini nggak boleh ya. Span di atas tuh nggak boleh. Oke, lanjut lagi. Hmm. Nah, nanti kita akan coba membuat sebuah tombol button dengan berwarna dan juga nanti ada gambar, image ya, ada teks dengan bold ya, tebal. Kemudian ada price. Oke. Nah, di sini lihat consider ada tag div, ada image tag, ada paragraph tag. Nah, ini H3 ya, gunain H3 ya, wireless headphones ya, menggunakan Hmm. H3. Nah, ini kata Kafit menggunakan button buy. Nah, ini image,
ini kotak ini card ini adalah div, ya. Jadi ibarat yang orang tuanya siapa? Parentsnya. Parentnya adalah div, ya. Karena div ini paling luar nih, ya, paling luar, ya kan? Nih kotak garis ini, nih kotak garis ini paling luar. Ini adalah div. Kita buat divnya dulu, baru kita masuk ke image, baru bisa kita masuk ke H3-nya, wireless headphones. Kita masuk ke tag paragraph, ini teks biasa, baru kita masuk ke button, gitu ya. Nanti urutannya kayak gitu. Oke? Ya. Oke. Sampai sini, Aaron, aman? Ada yang mau ditanya? Oke ya. Oke, kita akan working on the platform ya. Yuk, silakan dibuka sama Aaron platformnya. Oke. Ya, nomor 6 ya. Oke, Aaron bisa share screen, dijawab nomor 1 dan 2 dulu. 100%. Which container is used Hmm. HTML? Tadi untuk apa? Hmm. Itu, oke. Ini kamu sepemahaman Aaron aja ya jawabnya. Kalau HCSS ya. ya, oke. Nah, di nomor 3, di situ kan ada HTML dan CSS ya. Yang kita harus atur CSS-nya. Coba sambil dikerjain tuh CSS-nya. Buka yang sebelah kanan. Sesuaikan dengan contoh dan hasil. Sama yang kayak kemarin. Hmm. Soalnya dibuka dulu. Hmm. Ya, dibuka dulu itu hint-nya di sebelah kanan. Font size 2 Nah, tuh add the pixel. following properties to the ptag to the p tag ya. Font size 20 pixel. Nah, diketik di CSS-nya. Nah, itu petunjuknya. Tinggal diikuti.
Gimana Aaron? Sudah belum? Oh. Tambahin dulu tagnya. Oke. Ketik font size, Oke. ya, font size. Tuh yang bawah tuh. Kok ada. Di strip kasih strip dulu, font strip size. Oh iya. Nah, kayak gitu. Terus font style italic. Nah, pakai titik koma ya. Nah, kayak gitu, italic. Lagi itu span tag-nya. Ini taruh apa? Udah add font weight. Tulis aja font weight. Nah, itu. Warnanya artinya apa? Font weight itu misalkan gini. Nanti kamu coba di run dulu. Ya udah bisa. Hmm. Warnanya artinya apa? Font weight. Font weight itu misalkan gini. Jadi kalau biasanya teks itu kan bentuknya ada size dan ketebalannya ya, ya kan? Ada size dan ketebalannya. Nah, kalau weight itu lebih ke ketebalannya. Kalau size kan Hmm. ukurannya, besarnya. Tapi kalau tebalnya itu pakai weight. Hmm. Bedanya itu. Oke. Kalau size dia ke ukuran, tapi kalau weight itu dia ketebalan. Nih, kayak Leonardo da Vinci tulisan. Kayak di situ. Nah, sekarang yang nomor berapa itu? Nomor 4 ya? Ya. Nomor 4 CSS-nya sudah benar. Coba Kak lihat CSS. Oke. Oh, belum ya? Oke, tambahin dulu CSS-nya. Oh, ayo beli tag, tag. Oke, ini dulu aja HTML-nya dibenerin dulu. HTML-nya. Hmm, oke ini. Oh, jadi dua. Kok kayak gitu? Kok ada akun Nova di dalam akun Nova? Ah, Kak nggak tahu tuh kenapa bisa gitu. Eh, oke. HTML-nya udah bener. Got- HTML-nya salah. Ada Oh, yang salah. kurang tuh. HTML-nya gini. Oh, Nah, tuh di WA. WA. Ya, HTML-nya nggak kayak gitu. Beda ya. Nah, sekarang tinggal Eh, jalanin CSS-nya. CSS. Ya, Oh,
Ya, HTML. Tapi HTML-nya udah bener, tapi CSS-nya belum. oke. Product item. Mana itu? Panggil dulu produk item. Hmm. Nah, tinggal dibuat di sini produk item. Nah, itu CSS-nya nanti bisa Aaron buat aja ya. Nanti Aaron sebagai tugas aja CSS-nya. Oke. Kita next nomor 5 aja. 5. Ini sekarang ngapain? Nomor 5-nya mana? Udah Ah, di itu 5. tuh. Ya, nomor 5-nya di CSS-nya. Oke. Ya, buka coba satu-satu tuh. Product item class. Nah, itu tambahin itu. Add with property. Ya, with property. Product list itu pakai with aja ya. Nggak pakai propertinya. Ini Price. inline Price itu hanya display. display set Nggak pakai inline. Display aja. Display inline. Gitu. display titik dua inline. Dah. Oke. Titik koma. Iya. Terus ini display inline. Display inline. Bawahnya display inline block. Itu aja. Oke. Udah. Coba running hasilnya. Nah, loh, Gak bisa lah. hasilnya sama ya tapi. Hmm. Oke, ya kita kan Oke. nomor 2 ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di Oke. sini. Oke. Kak share screen dulu. Oke. Oke, kita diskusi ya tentang arrangement of alignments. Nah, di sini kan tadi kita sudah ya, resultnya tuh hasilnya seperti ini nih. Hasil yang punya kita ya, Hmm. ya kan? Hasilnya punya kita begini. Nah, lebih bagus yang layout atau yang result kita? Mana nih? Lebih bagus yang ini ya, layoutnya ya. Ini kan kurang, ini kan bagus nih. Di tengah, terus ada tombolnya jelas, ya kan? Gambarnya di tengah.
wireless headphones-nya di tengah, terus tebal gitu ya, warna hitam tulisannya. Nah, kita masuk ke selanjutnya adalah position. Kita belajar position, ya kan? Ada left, ada center, dan ada right ya. Kiri, kanan, tengah. Kita belajar posisi. Sebenarnya sama sih. Di bagian ada di dalam tag-nya. Nah, terus kalau ada namanya lagi relatif. Relatif ini dia bisa di mana-mana aja ya. Bisa di tengah-tengah sini bisa, di atas sini bisa, di sini juga bisa ya. Nah, kemudian ada top, left, 20 pixel, 20 pixel. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jarak antara garis tepi layar sama si objek gambar itu adalah 20 pixel jaraknya ya. Kalau left 20 pixel itu adalah jarak antara objek dengan objek ya. Jadi bisa kayak gitu. Nah, kemudian position absolute. Nah, maksudnya apa? Absolute tuh bisa di atasnya ya, timpah-timpah gitu dia. Ya. Sama nih, left-nya 20 berarti ke kiri 20 ke atas 20 ya. Nah, lanjut lagi. Ya. Nanti kita akan desain yang itu. Oke? Oke. Lanjut di sini. Ada namanya border bottom ya. Nah, ini. Oke. Box shadow ya nanti kita. Nah, box shadow tuh seperti ini. Aaron lihat. Box shadow tuh ada kayak shadownya ya, bayangan. Kalau kita tambahkan box shadow di sini. Nah, oke, kita masuk ya. Ya, ke nomor yang selanjutnya. Nomor 2 ya, positioning of elements. Silakan Aaron share screen lagi. Kita kerjakan. Oke, ini Ya, itu dijawab dulu. pseudo classes. Ini apa? Pseudo classes. Ya, menurut Aaron apa jawabannya? Tinggal dipilih aja. Hmm. Oh, Selektor. Selektor tuh titik dua. oh ini titik dua. Ini yang ini Ya, ya. aku rawal. Properti Properti titik ini. dua. Oh Properti titik titik dua. dua. Kalau pseudo kelas itu kurung aku rawal buka. Nah, yang buka aja satu. Aku rawal. Aku rawal.
Akurawal yang, nah itu. Ini satu aja. Value ya satu aja. Value itu titik koma sama tutup akurawal. Eh, Titik koma dan tutup akurawal. oh, ini titik dua. Titik koma. Nah, Eh, oke, nomor tiga ya. Wah, nomor tiga contohnya harus seperti itu. Berarti Aaron harus lihat di CSS-nya. Coba, itu HTML-nya udah benar. Jangan buka CSS-nya. hmm. Nah, CSS-nya lihat. Nah, itu sini masih. Lihat. Oke, So, berarti, ini width ya. nah, pakai ini. Aaron tinggal pakai ini. Nih ya. Nah, di WA. Coba sebagai latihannya. Itu udah betul kok. Tinggal di bawahnya Circle. background color tuh tambahin left sama topnya aja. Salah. Nah, kenapa tuh tulisan topnya salah? Ngapain nih yang hijau di atas? Topnya Hmm, 98 itu. 90 ya harusnya ya. Nah, itu udah benar. Ini kenapa kuning ini? salah. Titik komanya ini akur awalnya Ya ada. di paling ujung udah benar ya. Ini gua harus gua lagi. Ya. Titik komanya salah ya. Oh, itu akur awalnya ada yang salah tuh. Kenapa dia akur awalnya salah? Oh, ini akur awalnya. Harusnya sih sudah benar ya. Coba salin lagi. Lagi. Akur awalnya hapus dulu coba yang paling bawah itu. Nah, buat lagi backspace, nah, backspace, buat lagi di situ. Nah, ada yang salah? Salah. Coba Siapa yang salah? salin lagi di WhatsApp. Yang benar coba salinnya. Iya. Kenapa itu ya? Loh, di HTML-nya gimana? Udah bener loh. Kok gitu ya? Oke, lanjut dulu nomor 4. Keren itu udah Ya nggak bisa. Kalau nomor 5. nggak bisa ya? Lock.
Di lock ya? Oh iya. Oke, Kavit harus masuk dulu nih ke punyanya Aaron ya. Kalau HTML-nya coba salin nih dari punya Kavit. Ada yang beda nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada yang beda deh. Sama. Enggak, kok Kenapa, ini yang kenapa hijau dia di di atas? atas ya? Topnya 90 sih. Dia nggak mau ke bawah ya? Oh, aneh nih. Punya Kavit bisa loh. Hmm. Oke. Oke, nggak apa deh. Nanti Kavit aja yang masuk ke itu ya. Nomor akunmu. Oke, nanti Iya, Kavit masuk ke akunmu aja. Oke, di sini aja pakai punya Kavit aja. Bahas pakai punya Kavit ya. iya. Oke, kamu bisa lihat dulu. Nah, jadi itu hasilnya begini. Aaron ya. Nah, kalau dijalanin. Nah, hasilnya begini sama. Hmm. Sama kayak contoh. Harusnya hijaunya tuh di bawah. Nah, punya Iya, kafe kok tuh masih di atas. sama punya. Kayaknya ada bug. Ada bug ya. Ya sudah nggak apa-apa deh ya. Nanti kafe yang benerin aja. Pakai punya kafe dulu aja ya. Karena waktunya juga sudah 15 menit lagi ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini Hmm. ya. Untuk nomor 5 nanti kita harus buat ya. CSS-nya ada yang belum nih. Kita tinggal ikuti yang ada di sini. Oke, coba gini aja, Aaron keluar dari itunya bisa nggak? Keluar dari LMS-nya dulu. Iya, Ya, kamu keluar dari LMS dulu. ya Logout keluar. ya. Terus, Ya, Kavit yang masuk dulu ya, login dulu ya. oke. Sebentar. Oke, udah Aaron bisa masuk lagi. Coba lagi. Algo. Ya, coba masuk lagi. Oke. Bisa ya? Oke, coba Ya, share udah screen. kelima. Ya, share screen nomor 5. Oke. Nah, itu sama caranya kayak yang sudah-sudah ya, kayak sebelumnya ya. Tinggal dicek Hmm. petunjuknya, tinggal dimasukkan ke programnya CSS. Oke, sekarang. Coba. Nah, itu kan ada tuh position relatif left 40 ya. Tuh. Soalnya apa? Oh, ini kayak gini. Ya, harus seperti contoh. Oke, so product relatif. Ya, harus tambah lagi. Ya, lihat tagnya di product image class. Product image class-nya itu sudah.
Text, decoration, display, padding. Oke, nomor 6. At hover. Artinya, Ya, oh ini kalau di hover. Oh, oke. So, add hover pseudo class to product item. Ini apa? Add, apply the hover pseudo class to product. Ini ya. mana? Udah, tidak perlu ditambahin kalau yang itu. 2px solid ya. Itu pakai bordernya diganti 9226 F. Ah ya. Kamu Background. buat buat produk paling bawah, bukan di situ. Apa lagi? Bawah, bawah, paling bawah. Paling bawah lagi. Kamu bawah lagi produk item hover mana? Hmm. Di bawahnya ketik produk kayak ini nih. Coba lihat share screen kan sudah. Kamu bisa lihat share screen grafik nih. Nah, ini sudah kelihatan ya produk item ini hover. Masukin border bottom yang ini ya. Nih. Nah, gitu. Ya kan? Terus tambahin Iya. sampai bawah. Nah, ini apply the hover pseudo class to the button class ya. Apply form property. Berarti gini aja, to the button. Nah, ini untuk ini untuk button. Nah, ini untuk hovernya. Nah, ini untuk button aktifnya. Pseudo class. Jadi tiga ini tambahin. Tambahin dulu. Nah, di paling bawah. Oh, kayak gitu. Sudah, coba Kafit lihat. Ya, ada bisa. Ya. Oh, share screen. Nih, wah bisa. Oke, Kok good. masih di lock? Ya, di checklist dulu, checklist submit. Checklistnya di mana? Gak ada Sebelah kanan ada nggak? di kanan. Kanan, kanan. Buka aja hintnya. Nah, itu checklist dua-duanya itu. Oh, kayak gini. Ah. Kiri. Oke, good. Nah, sudah semua ya. Ya. Ya, mantap. Untuk hari ini kita sudah tadi ya tentang kontainer, penggunaan kontainer ya.
Tadi kan pengelompokan dan juga kita tadi udah berhasil buat ini yang mana tadi? Nah, ini sudah ya. Ada hovernya, ada shadow box ya, ada shadow button ya maksud Kavit ya. Terus kalau diarahkan itu kayak ada eh, pembedaan lah ya, bahwa itu bisa diklik gitu. Nah, itu nanti penting tuh. Kenapa? Karena kita tahu oh itu ternyata tombol. Kadang kalau di handphone ya, kita nggak tahu ya kan, hover itu nggak bisa di handphone. Ya kan? Nah, hover itu kan ketika kursor diarahkan, tapi kalau ketika sudah diklik, baru dia muncul hover. Kalau di handphone, ya kan? Tapi kalau pakai kursor di perangkat desktop ya website itu bisa ya diarahkan gitu dia muncul. Bahwa itu penting termasuk penting juga ya sebagai user experience ya pengalaman pengguna menggunakan website itu akan lebih enjoy ya, lebih tahu, lebih Hmm. mudah digunakan. Tujuannya sih itu. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar HTML ya. Kemudian tipe-tipe containers tadi ya, ada div, ada footer ya dan lain sebagainya. Kemudian belajar tentang positioning elements ya, menggunakan pixel 20 tadi pengaturan sebuah objek. Kemudian pseudo class ya kan. Kemudian sudah berhasil membuat produk card ya for Basil ya. Basil ya. Tapi nggak tahu Basil itu apa ya. Kayak merek penjualan gitu ya. Si earphone ya, wireless. Oke, ada yang mau ditanyain, Aaron, gimana pengalamannya tadi sudah belajar membuat itu? Enggak. Aman ya? Ya, Oke, oke. Clear, artinya sudah bisa ya memahami tentang itu. Oke, ya, kita ketemu lagi next week ya. ya Jadi next week. tetap jaga kesehatan ya, biar tidak sakit, Aaron. Perbanyak istirahat ya. Happy, Oke. happy weekend karena cuaca juga sering hujan ya, jangan sampai terkena hujan. Biasanya sakit kepala, pusing. Ya, Kak Fit aja selalu mandi kalau kena hujan. Sedikit. Iya. Ya, oke gitu. Thank you. Selamat siang, Aaron. Selamat berliburan dan weekend ya. Dadah. Dadah.